minus ban mobil. Jadi saraf di tangan kanan saya udah putus. Maaf ya Nisa, tapi kantor kami tidak butuh orang cacat seperti kamu. Pertama, kamu sudah menyakiti istri saya. Dan yang kedua, kamu sudah menghina istri saya. Enggak, Pak. Ibu nggak terima, Anissa. Memangnya kamu salah apa, nak, sampai kamu ditampar? Anissa nggak tahu, Bu. Anissa nggak salah apa-apa kok, Bu. Mungkin bapak-bapak tadi itu sakit jiwa, Bu. Ya Allah, udah hampir jam 1. Besok aku harus bangun pagi-pagi untuk jualan baju. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, Ibu! Ibu bangun, Bu! Bu, kebakaran, Bu, bangun, Bu! Ibu bangun, Bu! Ayo, Bu, kita pergi, Bu, dari sini, Bu. Anissa.
Ibu. Ibu bertahan ya, Bu. Ibu pasti sembuh kok. Ya. Kita pasti bersama-sama lagi kok, Bu. Ibu jangan tinggalin Anissa ya, Bu. Anissa gak mau sendiri, Bu. Anissa gak punya siapa-siapa lagi, Bu, selain Ibu. Ya Allah. Tolong kabulkan doa hamba ya Allah. Tolong jangan ambil nyawa ibuku sekarang. Hamba mohon ya Allah. Hamba mohon. Ibu sembuh ya, Bu. Telah terjadi kebakaran hebat tadi malam di sebuah pemukiman padat di Jalan Madrasah Gang Haji Naim nomor 8B, Kelurahan Cipete, Jakarta Selatan. Salah satu rumah penduduk habis terbakar dan penghuni rumah tersebut dikabarkan mengalami luka parah. Astagfirullahaladzim, perempuan itu. Desta, mau kemana? Saya ada keperluan. Permisi. Maaf mas lagi sakit, mas harus kembali ke kamar. Sus, sekarang saya harus pergi karena keadaannya gawat sekali. Tapi dokter belum mengizinkan mas untuk keluar, mari. Sus, tapi sekarang saya harus pergi. Mas lagi sakit, ayo mas. Sus, tapi sekarang saya harus pergi. Suster, telepon.
Makasih ya, Rian, kamu udah menolongin aku. Kamu nggak ngerti deh. Mel, kamu ngapain sih Mel nekat banget pakai nyopet segala? Duh gini ya, Rian ya. Handphone aku itu rusak. Itu pertama. Bedak aku habis, makeup aku habis, lipstick aku habis, semuanya habis. Emang kamu nanggungin semuanya? Enggak kan? Nggak mungkin kan? Ya udah. Iya, aku emang orang susah nggak punya apa-apa. Tapi aku janji, aku bisa bikin kamu bahagia. Kamu apa? Handphone. Aku bisa beliin kamu handphone kok. Beneran? Bener. Emang tampang aku ini tampang bercanda? Hah? Ya, enggak sih. Tapi serius kamu bisa beliin aku handphone? Ya ampun Meli. Apa sih? Aku pasti akan beliin kamu handphone. Oke. Aku percaya sama kamu. Makasih sayang. Gitu dong. Pacar siapa sih nih? Tapi ada satu syarat buat kamu. Apalagi sih syaratnya? Aku akan beliin kamu handphone asal kamu sayang sama aku. Aku sayang banget loh sama kamu, beneran deh. Deal? Deal. Handphonenya mana sekarang? Ya tapi kan nggak sekarang. Kan sayangnya udah sekarang, masa handphonenya nggak sekarang? Ya nanti dong Mel. Gampang nyari handphone. Ya ntar pokoknya dibeliin beneran. Ya. Ya, ya. Mbak, maaf. Penghuni rumah ini sekarang ada di mana ya? Sekarang mereka ada di rumah sakit Cahaya, Mas. Makasih ya. Suster gimana sih? Kenapa anak saya dibiarin pergi? Suster kan tahu kalau sakitnya parah. Maaf Bu, maaf Pak. Tadi kami sudah berusaha untuk mencegahnya, tapi dia memaksa dan dia berhasil melarikan diri. Cepat suruh seluruh security di rumah sakit ini. Cari anak saya sampai ketemu. Taksi! Taksi! Mati kayaknya orang ini ya? Nggak tahu, tapi kayaknya ini pingsan ini. Aduh sakitnya parah nih. Ayo Pak ke rumah sakit. Ayo, buruan. Kayaknya dia ini anak orang kaya ini. Kalau saya nolongin dia, siapa tahu nantinya saya dikasih uang. Ayo, satu. Pinggir! Pinggir cuma! Orang jatuh bukannya ditolongin. Malah kalian itu ngerubungin. Udah kayak laler semuanya. Ini kan mau nolongin ini. Ini mau nolongin Bang. Nih, lihat nih. Mas, ngerti. Bangun, Mas. Mas, jangan tidur di jalanan, Mas. Bangun. Wah, ini gawat nih orang. Gawat nih. Mau nolongin pemalingin lu. Iya nih, Bapak nih, Lu mau maling lu ya? Maling nih. Jangan sembarangan semuanya ya. Lihat muka saya ini. Lihat baik-baik. Apa tampang saya ini kayak maling? Apa tampang saya ini kayak maling? Hah? Kayak maling? Ini saudara saya ini. Saudara saya. Kamu tahu nggak? Istri saya itu orang Palembang. Nah, dia punya adik. Adiknya itu punya suami. Suaminya itu orang Cimahi. Nah, terus kemudian suaminya dari adik istri saya itu dia punya kakak. Kakaknya punya istri, istrinya itu orang Bengkulu. Nah, terus dia punya istri. Nah, istrinya itu orang Padang. Nah, ini anaknya. Ini saya mau telepon bapaknya nih sekarang nih.
Saya mau telepon bapaknya nih sekarang. Oh, ini benar ini, Pak. Benar, ini tanggung jawab saya. Udah bubar semuanya. Bubar. Bubar. Desta, Ma. Angkat, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa ya? Desta? Bukan, Pak. Saya bukan Desta. Saya Murad, Pak. Apa kabar, Pak? Kenapa handphone anak saya ada di Anda? Ini Pak, saya mau ngasih kabar yang tidak baik, Pak. Anak Bapak sekarang ini pingsan di jalanan. Pingsan? Iya. Nah, rencananya saya mau bawa anak Bapak ini ke rumah sakit paling terdekat di sini, Pak. Adalah Rumah Sakit Cipta. Supaya segera bisa ditolong. Di Rumah Sakit Cipta? Iya, nanti Bapak ya nyusul anaknya di rumah sakit. Nanti saya tungguin di resepsionis. Ya, Pak ya? Ya. Saya segera ke sana. Assalamualaikum. Apa, Pak? Desta pingsan, Ma. Dan sekarang ada di Rumah Sakit Cipta. Kita segera ke sana, Ma. Udah loh. Mon. Biarkan ku pergi karena aku tak. Suster, Iya? Sus, kalau IGD sebelah mana ya? Ibu lurus saja ke sana, ada pintu kedua, belok kiri ya, Bu. Makasih ya, Sus. Iya. Mama duluan ke sana ya. Papa mau kemana sih? Papa mau ketemu orang dulu. Pak, kita nemuin Desta dulu. Iya, tapi Papa harus ketemu sama orang yang nolongin Desta dulu. Setelah selesai, Papa nyusul Mama, ya? Yaudah. Papa, saya Desta. Bukan. Maksudnya saya Murad. Saya Murad. Oh, Murad, ya. Terima kasih banyak, Pak. Bapak yang tadi telepon. Iya. Saya Pramana. Saya ayah dari anak yang Bapak tolong tadi. Oh iya. Nah, ini handphonenya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oh iya. Bapak sudah menolong anak saya. Iya, biasalah Pak. Sebagai orang yang beriman, itu sudah wajib untuk menolong terhadap sesamanya. Oh iya, jangankan manusia, cecak yang kejepit sama pintu aja, itu saya selamatkan, Pak. Iya. Sebentar, Pak. Ini sebagai tanda terima kasih saya sama Bapak. Wah, nggak usah repot-repot. Nggak usah, Pak. Kenapa, Pak? Kurang? Enggak, bukan, Pak. Nggak usah repot-repot, Pak. Ya. Nggak usah, Pak. Nggak usah. Ini, Pak. Udah, Nggak Pak. apa-apa, Jangan, Pak. Pak. Saya Jangan. ikhlas. Nggak apa-apa. Ya, tapi saya nggak enak, Pak. Begini, menurut nenek dan kakek saya, kalau menolong terhadap sesamanya, itu tidak boleh. Tidak boleh mengharapkan imbalan. Itu pamali katanya, Pak. Iya. Iya. Kalau begitu, saya terima kasih banyak sama Bapak. Oh iya, Pak. Iya. Dan kalau ada yang bisa saya lakukan buat Bapak, tolong bilang sama saya. Oh, enggak. Ini kartu nama saya. Oh iya. Ya sudah, terima kasih, Pak. Ya. Saya permisi dulu, saya buru-buru. Oh iya. Pak. Begini, Pak. Saya ini kan nganggur. Nah, bagaimana kalau seandainya saya ini dikasih kerjaan saja sama Bapak? Kerja apa saja, Pak? Bapak punya keahlian apa? Oh, saya ahli nyupir. Nyupir motor, nyupir mobil, nyupir busway. Begitu ya? Iya. Oke. Kalau begitu, besok Bapak bisa datang ke rumah saya dan bekerja sebagai supir. Oh iya, terima kasih. Siap, Pak.
Siap. Iya. Kalau begitu saya tunggu besok ya. Oh iya Pak. Terima kasih banyak. Oh iya, Pak. terima kasih Pak. Sampai ketemu besok. Iya. Saya tunggu di rumah ya. Oh iya, terima kasih Pak. Mari Pak. Iya Pak. Apa Pak? Anu Pak, maaf. Uangnya tadi mana ya? Buat ongkos ke rumah Bapak besok. Oh ya. Iya. Oh iya. Waduh. Sudah Pak ya? Iya Saya Pak. duluan. Terima kasih Pak. Siap. Iya iya. Meli. Assalamualaikum. Sayang, kamu kesini bawa apa? Kamu tahu kan, aku datang selalu penuh dengan kejutan. Dulu kamu pernah minta apa sama aku? Handphone. Apa? Handphone. Oke. Ambil sendiri. Ya ampun. Kamu bawa handphone buat aku, ya ampun. Sayang, makasih banget ya. Aku bener-bener tersanjung deh. Makasih. Handphone tuh kecil, buat aku kecil lah. Handphone tuh nggak ada apa-apanya. Makasih, sayang. Abang. Lu suruh jaga toko handphone gua, lu kenapa handphone gua malah diembat? Mana lu? Hah? Itu handphone curian. Nah, itu dia tuh handphone gua. Ini handphone gue. Enggak, Mbak, itu handphone curian. Sini, sini, sini. Kamu nyuri ya, Rian? Enggak Mel, nanti aku bisa jelasin. Ini semua pasti salah paham. Lu salah paham apaan lu? Lu nyolong tau gak? Bang, gini nih, Bang. Gua boleh pinjem dia bentar? Enggak. Nanti lu kabur lagi. Ya, kabur. Bang, nggak mungkin. Saya jamin dia nggak bakal kabur deh. Beneran. Bentar, Bang. Sebentar doang kok. Pacar ini. Pacar ya? Tolongin ya, Mel. Makanya aku nolongin kamu. Sini. Ini semua salah paham. Kan? Makan tuh ya. Itu buat kamu. Bang, sekarang terserah ya. Mau dipukulin, mau digebukin, mau gimana terserah deh. Tuh, gebukin lagi, Bang. Iya, Bang. Ampun, Bang. Ajar lu, Bang. Aduh, mendingan kita bawa ke kantor polisi aja nih, orang mau digebukin aja. Kapok. Aduh, Bang, ampun, Bang. Pak. Ini foto mobil orang yang harus kamu tabrak itu. Kamu harus tabrak mobil ini. Besok siang, sekitar jam 1 siang, mobil ini akan melewati jalanan puncak. Nah, disitulah kamu harus melakukannya. Siap. Akan saya bereskan. Dan saya pastikan orangnya akan mati dengan sukses. Biarkan ku pergi karena aku tak. Jadi ibu ini istrinya Pak Pramana, bukan istrinya Chandra. Diam kamu. Kamu udah bohongin saya ya? Bohong apaan, Bu? Kamu bilang orang yang kamu tabrak waktu itu udah mati. Tapi dia masih hidup. Dia masih hidup? Masih hidup. Demi Tuhan, Bu. Orang yang saya tabrak itu, mobilnya masuk dalam jurang dan terbakar. Dia mati dengan sukses. Swear, Bu, swear. Saya berani sumpah pocong. Mama. Ya, Pak? Mam, Papa lupa bilang sama Mama. Papa mau perkenalkan, ini Pak Murad. Mulai hari ini, Pak Murad akan menjadi supir pribadi kita di rumah ini. Dan
Pak Murad ini yang menolong Desta kemarin, Ma. Ya, kita sebagai umat yang beragama wajib untuk saling tolong-menolong. Bukan begitu, Ibu Permana? Iya, iya. Pak, Mama berangkat dulu ya? Iya, Ma. Pak Murad tolong antarkan istri saya ke rumah sakit ya. Siap, Pak. Siap. Siap. Iya, iya. Mulai besok, saya mau kamu keluar dari pekerjaan ini. Saya nggak mau kamu jadi supir di rumah ini. Aduh, Bu, saya ini mimpi apa semalam? Masa baru kerja 1 hari, saya sudah dipecat, Bu. Saya nggak enak sama tetangga. Saya nggak peduli. Pokoknya mulai besok, jangan pernah datang lagi ke sini. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Saya malu. Karena semalam baru saja saya ini bikin selamatan. Orang satu kampung saya panggil semuanya, Bu. Karena saya dapat pekerjaan baru. Selama ini saya berusaha untuk mencari pekerjaan, Bu. Supaya dapur saya ini bisa ngebul, Bu. Soal itu kamu nggak usah khawatir. Setiap bulannya, saya akan kirimi kamu uang sebesar gaji kamu. Tapi mulai besok, saya nggak mau kamu datang ke sini lagi dan kamu jangan pernah menginjakan kaki kamu ke rumah ini lagi. Oh, tidak, Bu. Nggak bisa, Bu. Saya tidak mau terima gaji buta. Nggak mau, Bu. Saya ini sudah lama sekali untuk mencari pekerjaan. Dan begitu saya dapat pekerjaan, tidak boleh saya menyanyiakannya, Bu. Pamali, kata nenek dan kakek saya. Bu, tenang saja. Rahasia ibu ini akan saya pegang erat-erat. Rahasia negara saja bisa saya simpan dengan baik-baik, apalagi rahasia ibu. Oke. Saya pegang kata-kata kamu. Jangan sampai suami saya tahu mengenai ini. Dan ingat, kalau sampai rahasia ini terbongkar, kamu yang akan tanggung jawab. Siap. Pokoknya ibu santai kayak di pantai. Bila perlu, rahasia ibu akan saya telan ke dalam mulut saya. Saya kunci. Selesai. Silakan Ibu Pramana. Silakan. Masya Allah, 15 juta. Ya Allah, dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak ini? Mbak, apa harus sekarang saya membayar semuanya ini, Mbak? Iya, Mbak, karena operasinya harus cepat dilakukan, jadi biayanya harus cepat dibayar. Setidaknya Mbak itu harus membayar 50% dulu dari total semuanya. Mbak, tapi saya nggak punya uang sebanyak itu. Kalau begitu, maaf Mbak, kami dari pihak rumah sakit tidak bisa melakukan operasi. Mbak, saya minta tolong banget, Mbak. Saya minta tolong. Tolong operasi sekarang juga ibu saya. Karena kalau enggak, nyawa ibu saya nggak tertolong, Mbak. Saya janji, Mbak. Saya janji saya akan membayar, Mbak. Saya janji. Tapi tolong operasi ibu saya sekarang juga, Mbak. Tolong. Maaf Mbak, ini sudah ketentuan di rumah sakit ini. Ibu beneran nggak apa-apa, Bu. Ibu nggak apa-apa, Anissa. Ayo kita jalan lagi ya. Bu, kalau ibu emang capek kita bisa istirahat dulu sebentar, Bu, di sini ya. Nggak apa-apa, sayang. Ibu nggak apa-apa, Nis. Ibu, Masya Allah, Ibu. Ibu nggak apa-apa kan? Ibu tahan ya, Bu. Bu, Ibu tunggu sini sebentar ya. Anissa janji bawa Ibu ke rumah sakit. Ya, Ibu tunggu sini sebentar ya. Anissa, kamu mau kemana, sayang? Tunggu sebentar, Bu ya. Tunggu. Anissa.
Anissa. Anissa, kamu ngapain sayang? Ibu tenang aja ya. Pokoknya Anissa akan segera bawa ibu ke rumah sakit kok. Ibu nggak apa-apa sayang. Ibu nggak apa-apa. Ya, ibu. Ibu nggak mau ke rumah sakit. Bu, ayo bu. Ibu nggak apa-apa. Ibu, sebelum gelap dan hujan ya. Ayo ibu bisa yuk. Biarkan ku pergi, karena aku tak sanggup lagi. Desta, alhamdulillah, kamu udah sadar sayang. Mah, Udah, kamu gak usah khawatir. Semuanya akan baik-baik aja, ya? Mah, Desta harus nolongin perempuan itu. Karena rumahnya kebakaran. Perempuan mana? Perempuan yang waktu itu nolongin Desta, Mah. Desta lihat di berita kalau rumahnya itu kebakaran. Makanya sekarang Desta harus nolong mereka. Desta, sayang, bisa aja kamu salah lihat. Bisa aja bukan rumah perempuan itu yang kebakaran. Ya, tapi Mah... Lagi pula, kondisi kamu sekarang nggak memungkinkan sama sekali untuk pergi. Udah, kamu percaya sama Mama. Kalaupun kamu pergi ke sana besok, kalau kondisi kamu udah membaik, ya? Mah, Desta udah ke rumah mereka. Dan tetangganya bilang kalau mereka sekarang dirawat di rumah sakit. Mereka masih selamat. Udah dong sayang, udah. Kamu gak usah khawatir kayak gitu dong. Gimana aku nggak khawatir? Anissa dan anaknya masih hidup. Kamu tuh ngelenyapin 2 perempuan aja nggak becus. Nggak mungkin. Anissa dan anaknya itu pasti sudah mati terbakar. Orang aku lihat sendiri kok rumahnya sudah hangus. Chandra, mereka masih hidup. Desta yang bilang. Desta? Iya, Desta ke rumah mereka yang kebakaran. Dan sekarang mereka ada di rumah sakit. Chandra, aku nggak mau anak Anissa dekat sama Desta, anak kita.
Maaf, tadi saya mau ngerem tapi kamu... Kamu lagi? Kenapa sih? Harus kamu yang selalu bikin masalah. Atau jangan-jangan kamu sengaja menabrakkan diri kamu ke mobil saya supaya kamu bisa memerah saya. Iya. Ya. Saya tidak akan kasih uang sepeser pun sama kamu. Karena gembel seperti kamu harusnya tidak ada di jalanan, tapi di penjara. Bapak, kenapa Bapak sampai setega itu menuduh saya, Pak? Pertama, Bapak tega menampar saya waktu di rumah sakit. Yang kedua, sekarang Bapak tega menghina saya, Pak. Apa salah saya, Pak? Coba Bapak bayangkan, Pak, jika anak perempuan Bapak diperlakukan seperti ini oleh orang lain, Pak. Tidak akan pernah. Karena saya tidak mungkin punya anak perempuan seburuk kamu. Ah, sudah. Percuma saya berurusan sama kamu. Anissa, kamu kenapa, sayang? Tadi Ibu dengar ada yang marah-marah sama kamu, nak. Itu, Bu. Bapak-bapak yang pernah menampar Anissa kemarin di rumah sakit. Apa? Terus? Dia bilang Anissa seperti gembel, Bu. Ya Allah, Anissa. Mana orangnya? Mana orangnya, Anissa? Bu, enggak. Mana orangnya sekarang? Ibu udah pergi, Bu, orangnya. Bu, mana Anissa? Mana? Mana orangnya? Biar Ibu. Mana? Ibu udah, Bu. Ibu, mana? Anissa. Ibu udah. Ibu. Ibu bangun. Ibu bangun, Bu. Biarkan ku pergi, karena aku tak sanggup lagi. Ma. Apa? Ada apa, Ma? Kenapa Mama nangis? Desta, Pak. Desta? Desta kenapa, Ma? Dokter bilang kondisinya terus menurun dan Mama takut kalau dia nggak bisa. Mama nggak boleh berpikiran yang buruk. Desta pasti... dokter, bagaimana keadaan anak saya, Dok? Kondisinya terus memburuk, Pak. Dan sekarang salah satu ginjalnya sudah tidak berfungsi. Langkah pertama, kita harus mengembalikan kondisi Desta. Dan setelah kondisinya pulih, dia bisa hidup normal meskipun hanya dengan satu ginjal. Desta,
Kamu pasti sembuh. Papa janji. Papa dengan sekuatnya akan mencari pengobatan yang terbaik buat kamu. Kamu harus sembuh, Desta. Kamu pasti akan baik-baik aja. Dan kamu pasti bisa hidup normal lagi, Desta. Desta sayang, kamu anak papa. Kamu harus kuat ya. Ibu saya, Pak! Pak, berhenti, Pak! Pak! Tolong! Pak, berhenti, Pak! Pak, berhenti, Pak! Tolong, Pak! Tolong ibu saya, Pak! Pak, berhenti, Pak! Pak! Tolong! Pak! Pak, berhenti, Pak! Pak! Pak, tolong. Mas, tolong ibu saya, Mas. Ibu saya pingsan, Mas. Tolong bantu saya mohon, Mas. Harus dibawa ke rumah sakit secepatnya, Mas. Tolong saya, Mas, ya. Ya. Iya. Pak, nanti tolong beliin jambu air ya. Biar kalau Desta bangun, dia bisa makan buah kesukaannya. Ya, makasih ya, Pak. Tenang ya, Bu ya. Ibu masih sembuh kok, Bu. Anak itu di sini. Apa? Gawat, mereka bisa ketemu. Sial, mereka nggak boleh ketemu. Aku harus ngelakuin sesuatu. Mama kenapa sih? Kok gelisah seperti ini? Mama khawatir sama kondisinya Desta, Pak. Mama nggak perlu khawatir. Dokter kan bilang Desta akan bisa hidup normal lagi. Iya, tapi kan Desta anak kita satu-satunya, Pak. Jadi ya wajar kalau Mama khawatir, kan? Sudah ya, Maya, sudah. Sekarang Mama tenang ya. Ya. Maaf.
Saya sangat berterima kasih ya sama kamu. Karena kamu udah nolongin ibu saya. Berapa ongkos yang harus saya bayar ke kamu? Karena kamu udah mengantarkan ibu saya ke sini. Sekarang sebaiknya kita doakan saja ibu kamu. Aku harap ibu kamu cepat sembuh ya. Kamu yang sabar. Sandi. Anissa. Tangan kamu kenapa? Dok, gimana keadaan ibu saya, Dok? Pendarahan yang terjadi pada ibu kamu cukup parah. Jadi ibu saya gimana, Dok? Ibu kamu banyak mengeluarkan darah. Sekarang ini ibu kamu membutuhkan donor darah secepatnya. Saya aja, Dok. Saya sangat bersedia mendonorkan darah saya kepada ibu saya. Ambil saya saja, Dok. Darah saya bersedia. Gak usah, Sandi. Saya aja, Dok. Saya bersedia. Ya udah, sekarang ikut saya ya. Tunggu sebentar ya. Ini gawat, Chandra. Gawat. Tenang, kamu tenang. Jangan panik gitu dong. Kalau kita nggak segera bertindak cepat, Pramana bisa tahu kalau Anissa tuh masih hidup. Sekarang Anissa di mana? Di ruang IGD, dan dia dalam perawatan dokter. Chandra, aku nggak tahu gimana pun caranya, kamu harus segera melenyapkan Anissa. Aku nggak mau kalau dia selamat, dia akan ketemu sama Pramana. Kalau dia ketemu sama Pramana, kita hancur. Oke, tenang. Aku tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Ya. Halo? Ya Allah, selamatkanlah ibuku. Anissa nggak mau kehilangan ibu. Mbak, ayo Mbak, buruan Mbak. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Darahnya harus segera didonorkan. Mbak, numpang tanya, saya mau numpang tanya. Istri saya kan tadi malam kena demam berdarah. Terus anak saya juga kena demam berdarah. Saya harus lapor kemana, Sis? Desta, kamu pasti akan sembuh, Desta. Ya. Bayangin acara Diva Wali. Telepon nggak pernah. Nggak pernah. Halo? Pak Mi Solo. Japos ya? Pak Mi Solo, Pak. Pak Ikan, ya. Ini gawat, Chandra. Gawat. Apa sih? Kamu tenang dong. Tenang, jangan khawatir gitu. Apa dia laku? Biarkan ku